Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Ghazali HS, NIM 250200004, mahasiswa Manajemen dan Rekayasa Konstruksi Institut Teknologi Bandung. Pada tugas besar kali ini, saya memilih topik tentang Integrated Project Delivery. Mengapa saya memilih topik tentang Integrated Project Delivery? Seperti yang tengah berkembang di industri konstruksi saat ini, bahwa Lean Construction merupakan salah satu jawaban dari upaya peningkatan produktivitas lapangan pada pelaksanaan proyek konstruksi. Namun, dari berbagai riset yang berkembang saat ini, bahwa sebenarnya Lean Construction lebih fokus terhadap production management atau production control. Lebih dari itu, sebenarnya konstruksi memiliki masalah lain seperti fragmentasi yang terjadi, kemudian juga permasalahan terkait kontraktual, dan juga hubungan organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan sistem dari konsep Lean Construction ini. Maka dari itu, diperkenalkanlah konsep Integrated Project Delivery. Integrated Project Delivery secara umum dapat menjadi solusi dari berbagai skema model bisnis yang terjadi di konstruksi saat ini, terutama di Indonesia. Di Indonesia kita kenal ada konsep Public-Private Partnership atau PPP yang diimplementasikan dalam bentuk KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, yang menurut saya bisa berpotensi untuk dimasukkan Integrated Project Delivery dalam pelaksanaan delivery proyeknya. Selain itu, beberapa kontraktor badan usaha jasa konstruksi besar juga memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi, baik itu dalam bidang properti, baik itu dalam bidang infrastruktur dan juga energi, sehingga dalam pelaksanaan proyek di lapangan juga bisa menerapkan sistem Integrated Project Delivery ini. Secara terminologi dari aspek Project Delivery, kita tahu bahwa selama ini kita menggunakan sistem tradisional, yaitu Design, Bid, Build, dan juga ada yang lebih advance dari itu seperti Design and Build, dan juga ada Construction Management in Risk, dan juga terminologi baru ini yang disebut Integrated Project Delivery. Perbedaannya adalah Design, Bid, Build dilaksanakan pada saat desain dari perancangan tersebut sudah mencapai 100%. Sedangkan lebih advance dari itu, Design and Build diaproksimasi sekitar 20% dari konsep dan basic design, lalu dilaksanakanlah kontraktual dari konstruksi tersebut. Sedangkan untuk konsep IPD itu sendiri, seluruh perencanaan dan konsep termasuk basic design dilaksanakan pada saat semuanya masih 0% dari desain tersebut. Di awal kemunculan konsep IPD, ide revolusi kontraktual merupakan fokus prinsip utama dari konsep IPD. Kemudian selanjutnya berkembang juga terkait prinsip behavioral karena berhubungan dengan organisasi yang melaksanakan integrasi. Kemudian dari berbagai literatur dilakukan recategorize untuk prinsip IPD, yaitu yang pertama adalah kontraktual atau secara legal, yang kedua adalah behavioral atau secara hubungan organisasi, dan yang ketiga adalah secara operasional sistem yang di dalamnya terdiri atas struktural dan teknologi. Maka dari itu, terdapat level pengaplikasian dari Integrated Project Delivery. Yang pertama adalah level 1 yang disebut dengan IPD sebagai filosofi saja. Kemudian, level kedua disebut dengan IPD-ish atau IPD Light atau IPD Light, di mana konsep ini hanya menjalankan konsep Lean Construction di bagian sistem operasi saja, dan juga sudah mulai menerapkan nilai tambah. Kemudian level 3 adalah pure IPD, di mana hubungannya sudah mulai relasional dan juga menerapkan Lean Project Delivery System. Dan level terakhir adalah actual IPD, di mana seluruh value added menjadi karakteristik utama dari Project Delivery ini. Apakah Integrated Project Delivery sudah siap dilaksanakan di Indonesia? Sebelum benar-benar melaksanakannya, kita harus sudah siap secara SDM konstruksi, terutama di bagian pekerja konstruksi, secara kompetensi pengetahuan. Kemudian kita juga siap untuk meningkatkan kolaborasi. Kita juga harus memiliki regulasi yang jelas tentunya, bentuk kontrak yang mengakomodasi kepentingan bersama. Kita harus punya teknologi yang memadai, penerapan Lean Construction, dan juga kontrol manajemen produksi yang baik secara eksekusi di lapangan. Demikian penjelasan saya terkait Integrated Project Delivery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.